warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah ketemu di hari Jumat ya, Jumat Mubarak. Sambil kita, nah sudah ada Mbak Izati. Ini kita lagi cek-cek dulu di, ya. Silakan untuk yang mau join ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Mbak Izati. Sip, mana ya? Boleh absen dulu. Nah, sudah ada Bunda Nasjila, sudah ada Mbak Adisa House. Mbak Izati, kita mulai live ya. Aku go live-in ya. Nah, untuk yang di Instagram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, kok tidak terlihat? Di Facebook tolong dicekin ya, Mbak. Udah, Mbak Izati udah masuk ke Instagram kah? Ya, kali ini kita temanya tentang fitrah anak ya Bun ya. Kenapa? Karena sejalan dengan akan ada produk launchingnya DC Daily, yaitu T-shirt Rashid dan Rasya ya. Jadi T-shirt Rashid dan Rasya itu akan menemani keseharian anak-anak. Nah, itu juga nanti jadi kita akan saling sharing juga nih saat ini gitu ya, terkait fitrah anak kan juga tergabung juga dengan keseharian anak-anak. Kebetulan Mbak Izati ini adalah Mbak Izati, Mbak Izah mungkin ya panggilnya ya. Wait, ini yang di Facebook apakah sudah terlihat? Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Rini. Salam. Suaraku jelas nggak ya Sehat, Mbak? Mbak? Oh, jelas sekali. Masuk. Alhamdulillah. Oke. Akhirnya Virtual Budapest nih artinya. bersama. Wait, aku lagi cek Hmm, yang di Facebook sudah ada live-nya. Bukan. Oke. Udah ini. Udah ada belum? Kalau belum kita ulang lagi aja di streamnya yang di Facebook apakah sudah muncul ya? Aku butuh info nih karena belum cek. Oke, wah sudah cukup ramai. Nggak ada. Bisa nggak? Wih, coba. Nah, ini di Facebook apakah sudah muncul? Soalnya di layar ininya laptopnya sih masih kosong kelihatannya. Belum ada ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Wait. Yang live-nya yang di oh ternyata perlu bentar. Sambil kita itu dulu ya. Yang di Instagram, yang di Facebook kita coba ulang lagi ya Mbak. Baik. Udah muncul. Bikin lagi ulang aja. Wih, ternyata kalau pagi-pagi ramai ya, mak-mak. Sepertinya nih kalau pagi mak-mak berarti lebih malah bagus pagi ya. Kalau Iya nih malam jadi tuh kayak udah semangat. sibuk ngomongin ya, udah sibuk main sama anak-anak gitu ya kayaknya ya. Ini di Instagram udah cukup ramai baru mau mulai. Boleh absen teman-teman dari mana aja joinnya. Pagi ini kita akan ngobrol, ya tolong di-share di grup ya teman Wi. Kalau udah mulai live-nya di itu di Instagram. Oh udah nih, udah mulai. Oke. Jadi kebetulan dari Aceh, wah masya Allah ada Bunda Sain. Di Lombok, wah masya Allah Mbak Iza, jauh-jauh nih teman-teman Masya kita yang Allah. gabung dari Aceh, dari Lombok, masya Allah mudah-mudahan pagi ini kita bisa ngobrol bareng-bareng dan ada ya manfaat yang bisa diambil ya. Jadi ini Hmm. kenapa minggu ini kita membahas tentang fitrah anak? Jadi karena
kebetulan sejalan juga dengan produk terbarunya DC yang akan keluar gitu ya. Jadi ada produk hariannya DC. Itu kita mengangkat tentang tema casual untuk sehari-hari anak-anak. Cuma kita tetap berusaha untuk menjaga aurat anak. Jadi ini produk harian celana kaos dan celana gitu. Cuma untuk cowoknya sengaja kita buat di bawah lutut gitu. Jadi untuk mengajarkan Hmm. anak-anak kalau ya tetap pakai produk harian nggak apa-apa gitu, tapi tetap ingat untuk menjaga aurat kita seperti itu Masya dasarnya. Itu Allah. kan salah satu prinsip di fitrah juga ya Mbak ya gitu. Jadi Betul, karena betul. kebetulan aku melihat di anak-anakku, kebetulan kan aku anak 3 cowok semua ya Mbak. Jadi mereka Hmm. tuh udah sekarang tuh di sehari-hari padahal di rumah gitu kalau dikasih celana pendek udah nggak mau. Ini kelihatan lutut bunda, Oh. aku mau yang celana panjang udah kayak gitu gitu. Jadi Hmm. makanya oh gitu, oke ya udah. Jadi makanya ya sudah aku malah justru melihat kebutuhan itu dari anakku sendiri gitu. Jadi makanya sudah diaplikasikanlah di sini. Dan kebetulan Mbak Iza ini, aku panggilnya Mbak Iza mungkin ya. Iya, boleh, boleh. Jadi Nggak apa-apa. kebetulan Mbak Iza ini juga beliau founder dari Namil Edu Fitrah yang mana pas banget nih lagi ada produk berupa buku ya Mbak ya. Produk Paket berupa edukasi. buku juga yang itu tuh ya, terus itu tuh tentang seputar fitrah anak juga ya Mbak ya gitu. Jadi Hmm. makanya langsung begitu lihat ini aku sudah pesan. Teman-teman silakan nanti kepo-kepoin Instagramnya Mbak Iza ya di Namil underscore Edu Fitrah ini yang lagi dipakai live. Itu jadi bagaimana cara mudah untuk mengenalkan fitrah anak gitu ya nanti sambil kita ngobrol-ngobrol gitu ya lebih Hmm. mungkin sekarang kita lebih cari tahu dulu sebenarnya fitrah anak itu fitrah itu sebenarnya apa gitu kan ya terus sebenarnya kaitannya itu sama kehidupan kita tuh apa gitu mungkin ya Mbak ya sebentar wait aku sambil nyeting dulu di Facebook silakan Mbak Iza untuk mengenalkan diri dulu ya Oke deh. silakan Mbak Iza. Jazakillah khair. Sebelumnya Mbak Arini udah mengizinkan saya untuk hadir di sini ya, mewakili dari nama Edu Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya Alhamdulillah, senang sekali saya di sini menyapa teman-teman semua dari Dere Castle dan juga dari teman Namil ya. Insya Allah pada hadir di sini semua. Hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai fitrah gitu ya. Fitrah dan diri anak. Yang kalau misalnya di captionnya Dere Castle tuh bilangnya, udah sebenarnya kita jadi sering dengar kata fitrah jadinya sekarang ya Mbak Rini ya gitu. Padahal sebenarnya Betul. kalau kita ketahui, fitrah itu sebenarnya udah ada dari sejak dulu gitu ya. Dari sejak kita lahir sebenarnya kita sudah ada fitrah namun baru sekarang kita sadari gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya mau jelasin tentang fitrah mah ini kalau dibilang mah kayak kita seperti mengulang memori masa lalu mungkin kita terlupa gitu. Dimana mungkin kita terlalu banyak teori parenting yang kita ketahui atau mungkin teori mengenai pendidikan yang mungkin selama ini kita jadi kedistrak nih mencari tahu gimana caranya mendidik anak, gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan anak gitu sampai lupa sebenarnya anak itu ada fitrahnya loh yang sebenarnya mereka butuhkan gitu. Jadi sebenarnya hari ini kita mau membahasnya agar kita tuh aware gitu ya, kita sadar gitu bahwa nggak perlu banyak-banyak kita jajalin anak, nggak perlu banyak-banyak kita beli hal-hal yang mungkin sebenarnya mereka butuhkan gitu. Karena sebenarnya yang mereka butuhkan itu yang tadi kata Mbak Arini gitu, justru anak itu yang nanti akan menyatakan gitu ya aku sepertinya auratku kelihatan deh gitu. Padahal kan mungkin sebelumnya kita nggak pernah ngajarin gitu ya. Namun karena ada fitrah dalam diri anak, salah satu itu fitrah seksualitas tuh Mbak ini. Jadi fitrah seksualitas ini anak mengetahui bahwa mereka tuh ada auratnya loh gitu. Ada batasan-batasan laki-laki atau perempuan yang mereka sadari gitu. Meskipun tak pernah kita sampaikan gitu ya. Namun karena Allah telah menginstalkan ini dalam diri setiap anak gitu ya, mereka tuh akan memanggil gitu, akan keluar sendiri inside out kalau kata Ustadz Harimah seperti itu. Maka di sini kita akan mencoba mengupas satu-satu ya kenapa sih penting gitu ya untuk membahas tentang fitrah dan bagaimana penerapannya seperti itu. Oke, mungkin itu sebagai openingnya ya Mbak Arini. Ya, tuh kan gimana udah mulai penasaran ternyata gitu ya. Nah, kan sebenarnya juga kayak sekarang nih alhamdulillah Mahmud ya, Mbak ya biasanya sebutannya Mama Muda ini udah pada sadar gitu ya, udah pada mulai aware gitu ya soal parenting sendiri gitu ya. Jadi banyak nih apa namanya
kayak serumpama Montessori lah apa segala macam gitu ya. Itu kan sebenarnya Mm-mm. salah satu how to-nya aja ya Mbak ya. Tapi Mm-mm, mm-mm. untuk dasarnya itu perlu kita pahami dulu dari si sisi fitrah anak ini gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Nah, Betul, nah betul. itu dia kalau tadi udah di-share sama Mbak Iza tentang kurang lebih prolognya gitu ya. Nah, terus berarti Mm. sebenarnya fitrah ini tuh terkait apa aja sih Mbak? Oke deh. Oke deh, saya mungkin ini juga ya kenalan lagi ya, sebelumnya tadi belum kenalan. Ya nama saya Oh iya. Izati gitu ya, lupa sampai lupa gitu ya. Izati Robi Hamia gitu ya dari nama Edu Fitrah. Nama Edu Fitrah apa nih? Nah, mungkin ada yang belum kenal ya Mbak Marin ya, saya izin kenalin dulu. Jadi Ya. nama Edu Fitrah itu sebuah platform edukasi tentang fitrah based education milik Ustadz Hari Santosa Allah Yarham yang mengajak Yes. orang tua untuk mengenal fitrah ya secara sederhana dan menyenangkan. Jadi mungkin bagi teman-teman semua di sini mungkin ada yang pernah tahu tentang FBE atau mungkin kenal gitu ya, namun merasa kok kayak ini ribet banget ya gitu ya, kok ini kayaknya banyak banget teknisnya gitu. Nah, di Namil Edufitrah ini mencoba untuk menyampaikan konsep besar ini secara sederhana gitu. Nanti boleh dicek ya akunnya @namil_edufitrah. Di sini kita mau ngajak orang tua tuh untuk kayak lebih rileks gitu ya, karena harapannya teman-teman semua di sini bisa menerapkan konsep ini gitu. Karena kita merasa gitu ya, bahwa konsep ini nih konsep yang kita butuhkan, terutama sebagai seorang muslim. Nah, menyambung tadi pertanyaan dari Mbak Arini gitu ya. Tadi apa Mbak? Saya jadi lupa. Mengenai Eh, tentang apa tadi? Fitrah itu sendiri ada apa aja gitu untuk Oh ini ya ya. kan tadi kita udah bahas soal fitrah Mm-mm. itu ternyata anak-anak itu sudah ada sendiri, jadi tinggal kitanya aja yang tinggal Mm-mm. mengedukasinya gitu ya. Mm-mm. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya mau diibaratin seperti ini nih, teman-teman semua gitu ya. Fitrah itu diibaratkan sebagai sebuah benih nih Mbak. Gitu ya. Benih yang kalau misalnya kita anggap nih, gitu ya, benih ini ketika kita rawat, kita tanam gitu ya, kita airi gitu ya, dengan tepat gitu ya, pasti tumbuhnya akan sesuai gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita diibaratkan seperti ini nih, dalam konsep fitrah based education, Ustaz Haris Satosa mengibaratkan orang tua itu sebagai gardener. Gardener itu apa? Ahli kebun gitu ya. Ahli kebun di mana fitrah ini merupakan benih yang ada dalam diri setiap manusia yang ketika kita tumbuhkan, kita fasilitasi, kita berikan kebutuhannya gitu, anak akan tumbuh sesuai dengan peran dirinya. Gitu. Benih itu Hmm. akan tumbuh sesuai dengan hakikatnya. Jadi misalnya benih mangga gitu ya, pasti ketika Hmm. ditanam, tumbuhnya akan menjadi pohon mangga kan ya, bukan menjadi pohon Ya, apel gitu ya. Nah, seperti ya. itu. Jadi ibaratnya benih itu, jadi setiap anak itu lahir tuh sudah memiliki perannya sendiri nih, Mbak Arini gitu ya, dan juga teman-teman semua gitu. Jadi ketika kita belajar tentang fitrah itu, kita sadari bahwa anak ini bukanlah kertas kosong, ya bukanlah uh, lembaran yang kita orang tua seenaknya gitu ya, mau digambar apa, mau dimasukin apa gitu. Yang jadinya mungkin kita ngerasa kita nih orang tua lebih tahu gitu. Padahal kalau misalnya kita belajar tentang fitrah, anak itu tahu nih apa yang mereka butuhkan. Namun kita sebagai orang tua berusaha untuk membersamai mereka untuk mencapai kebutuhan tersebut. Nah, maka dalam hal ini kita tuh harus menyadari ya gitu bahwa fitrah itu adalah potensi kebaikan ya yang ada dalam diri setiap manusia yang pada hakikatnya tuh setiap anak itu suci ya, setiap anak itu suci dan mengetahui kebaikan gitu ya. Contohnya ketika anak lahir, mereka menangis gitu ya. Mereka butuhnya apa? ASI gitu. Mereka butuhnya apa? Mereka ketika mereka popoknya kotor, mereka menangis, nggak nyaman dengan kotoran gitu. Nah, pada hakikatnya tuh anak yang lahir itu mereka tuh tahu gitu ya segala kebaikan, namun nyatanya seiring mereka tumbuh gitu, ada aja mungkin kekeliruan kita atau mungkin kehilafan kita yang buat anak jadinya yang mungkin sebelumnya suka mandi, jadi sekarang mungkin nggak suka mandi gitu ya, atau mungkin yang sebelumnya senang untuk bermain di luar gitu ya, namun sekarang nggak suka gitu. Nah ini nih kalau kita lihat ada hal-hal yang mungkin ketika kita tidak menyadari fitrah anak itu, yang kita justru malah melukainya gitu. Nah maka di sini ada 8 aspek nih Mbak Rini gitu ya. 8 aspek yang Ustadz Hari Santosa susun gitu ya bagi perjalanan beliau dalam menelusuri nih apa sih fitrah itu gitu. Nah, 8 aspek ini pertama adalah fitrah keimanan ya, fitrah keimanan yang menyadarkan kita ya bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan muslim gitu. Dan pada hakikatnya kita semua akan mati pun dalam muslim seperti itu ya, sehingga setiap anak itu mengetahui bahwa Allah sebagai Robnya gitu.
Nah, yang kedua adalah fitrah belajar. Maaf. Nah, fitrah belajar ini beda Mbak sama namanya belajar. Fitrah belajar di sini gairah belajar. Jadi mungkin selama Oh, ini beda mungkin ini. orang tua, Lebih ke jadi selama ini belajar ya. orang tua ngerasa anak itu harus belajar, anak itu harus mungkin dapat sesuatu gitu ya. Padahal kan beda ya antara kita merasa butuh untuk mencari sesuatu dengan belajar sesuatu gitu. Nah, fitrah belajar ini gairah belajarnya nih Mbak gitu. Dimana ketika kita lihat ya anak yang namanya belajar jalan, belajar makan gitu, mereka pasti menemukan trial error. Inilah gairah belajarnya mereka gitu. Yang kadang-kali mungkin kita melukainya karena merasa harus bisa nih, atau mungkin harus melakukannya segera gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya gitu ya, dalam artian tuh anak tuh tahu waktunya kapan gitu. Cuma kita yang mungkin yang rasanya buru-buru dan ingin rasanya cepat-cepat bisa seperti itu. Nah, yang ketiga ada Gemes namanya gitu ya fitrah Mbak bakat. ngeliatin. Apa Mbak? Kenapa Marin? Gemes ngeliatin anak tuh kok pakai tali sepatu tuh lama banget gitu. Kayaknya biar Nah cepet iya berangkat gitu. masuk gitu. Oh Nah ya, iya Mbak gitu Mbak. Punter, yang Ya, di Facebook boleh sekalian di login dulu. Aku akhirnya langsung dari Facebooknya aja deh. oke sebentar aku Kalau coba. udah nanti biar aku request untuk invite dirimu. Sebentar ya teman-teman di Facebook ya. Yang di Instagram mohon tunggu Oke. sebentar. Biar bisa soalnya ternyata di Facebook juga ada teman-teman yang mau join. Jadi aku masuknya via stream ya atau gimana nih Mbak? Enggak, nggak usah langsung dari Facebook aja. Facebook, oke aku masuk Facebook dulu. Ya, bentar. Boleh teman-teman sambil ada yang kalau mau nanya itu ya boleh banget. Misalkan nih anakku begini itu fitrah bukan sih atau apa itu boleh ya Mbak ya karena memang sebenarnya ternyata fitrah itu emang sudah terinstal di anak-anak ya Mbak ya Mm-mm. dan emang Mm-mm. kadang-kadang aku juga kadang-kadang suka bingung gitu kan udah ikut tes FBE nih cuma kalau seandainya dibilangin terus jadi harus bagaimana ya gitu jadi kadang-kadang masih Mm. kurang ini gitu tapi begitu dilihat tadi Mbak Izah tuh bilang kalau seandainya ternyata anak tuh bayi itu kalau memang representasi penuh pasti dia akan risih gitu oh iya benar juga ya jadi hal sepele dan sekecil itu pun termasuk fitrah sudah ya Mbak ya. Iya sebenarnya seperti itu Mbak gitu. Nah saya juga, ini aku udah masuk ke Facebook nih Mbak. Harus gimana nih? Siap. Oke. Bisa ke profil aku Arini, Arini Oke. Marifah. Nanti biar aku invite. Udah. Tuh. Hmm. Sudah join live? Sudah ikutan masuk ke live-nya? Di mana ya nih Mbak? Sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Biar sekalian. Oh, apa bisa nih invite nih? Wait, aku bisa invite ternyata. Izati. Salah. Nah, sudah ku invite Mbak. Oke, aku coba. Oke. Oke. Sudah? Oke. Ya. Selamat datang teman-teman di Instagram. Untuk yang di Facebook, tunggu sebentar ya. Sudah invited sih Mbak. Di itu, di Facebook. Sudah masuk belum? Kayaknya akunya belum masuk ke Mbak hari ini tapi kayaknya. Oke. Oke. Nggak apa lanjut aja kali Mbak ya? Sambil ini. Maaf. Oh, bismillah. Oke. Selanjutnya Ya, aku jadi lanjut. Ya. Gimana? yang di Facebook udah? Masih akunya nggak tahu nih Mbak harus mencet apa. Soalnya ini aku cuma baru ngeliat live-nya Mbak Arini aja. Oh, udah, tapi udah ngeliat live. Udah. Tapi kok belum muncul ya? Izati. Biar viewers belum muncul di viewersnya. Wait. Tunggu aku iniin dulu. Sudah bisa login, share broadcast, invite friend. Udah aku invite sih. Di notif belum muncul ya, Mbak? Belum sih. Coba.
Keulang. Oke, yang di Instagram sambil lanjut aja. Oke. Jadi tadi ya lanjutnya dari fitrah belajar, kita baru Ya. masuk kepada fitrah bakat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Mm-mm. misalnya kita udah kenal FBE nih teman-teman ya, kita sebenarnya lebih rileks gitu. Karena ngerasa anak itu nggak bisa dibandingin gitu ya, karena emang anak itu the one and only, dan kita sebagai orang tuanya yang diamanahkan gitu. Jadi misalnya anak saya Tiza misalnya ya, anak saya Tiza, saya doang nih yang tahu gimana cara mendidik dia gitu ya. Saya doang nih yang mengetahui dan menyadari bagaimana cara mendidiknya yang tentu tidak sama dengan cara saya mendidik anaknya Mbak Rini misalnya seperti itu. Karena Mbak Rini doang nih yang paling tahu misalnya ya. Karena pada hakikatnya Allah itu mengamanahkan anak kepada kita itu seperangkat dengan toolsnya nih Mbak. Toolsnya ini fitrah itu. Gitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa anak saya seperti ini gitu ya, ketika kita menyadari fitrahnya, kita tahu gimana cara untuk membersamainya. Nah, di sinilah fitrah bakat itu. Jadi fitrah bakat itu berarti um, sifat unik ya, sifat unik yang ada di diri anak yang tentu hanya mereka yang memilikinya, dan fitrah bakat ini yang akan membantu mereka mengetahui peran mereka yang nanti nih Mbak. Jadi contohnya seperti ini ya. Bisa kita ngeliat nih anak saya misalnya contohnya ya, anak yang keras kepala gitu ya. Keras kepala artinya ini kekeh gitu. Kalau mau apa-apa tuh kekeh gitu. Nah daripada kita melihatnya itu sebagai sifat yang negatif gitu ya, kita arahkan anak ini gitu ya sebagai suatu hal yang positif dalam artian wah dia ini anaknya komitmen nih gitu. Jadi ketika kita bersamainya, kita berkesepakatan, kita berargumen, kita berdialog gitu ya. Jadi sifat unik kekehnya itu kita fasilitasin tuh. Jadi kita tahu gitu ya bagaimana cara membersamainya, yang harapannya dengan kita tahu nih misalnya anak saya ini orangnya komitmen gitu. Insya Allah ke depannya dia bisa menjadi pemimpin yang amanah gitu misalnya. Kita lihat ke depannya nih Mbak gitu. Dari sifat unik tersebut bisa menjadi suatu potensi yang besar gitu ya, saat dia nanti menjalani perannya ketika dewasa nanti. Jadi nggak buru-buru ngejudge anak itu keras kepala atau mungkin bandel dan lain sebagainya. Karena sejatinya mereka itu karena sejatinya mereka itu tuh lagi menunjukkan sifat unik yang emang mereka doang nih yang punya hal tersebut gitu. Nah, di situ ada namanya fitrah estetikan bahasa. Aku satu lagi ya. Nah, dimana ketika kita tahu ya bahwa anak ini suka banget yang namanya keindahan gitu. Ngelihat langit, ngelihat mungkin keteraturan gitu ya. Nah, sejatinya mereka itu senang gitu sama hal-hal yang indah gitu. Dan emang itu fitrahnya gitu. Mereka juga senang dengan bahasa gitu ya. Bahasa artian tuh bahasa yang baik gitu. Makanya kalau dalam FB itu diutamakan nih Mbak, bahasa ibu yang dikuatkan. Kenapa? Karena anak tuh mudah menyatakan sesuatu dan anak merasa nyaman gitu ya mengungkapkan perasaannya gitu. Karena tentu kalau misalnya mereka tidak sempurna bahasa ibunya, mereka jadi bingung, lost in language misalnya seperti itu ya, merasa lapar tapi kayak gimana ngomongnya gitu ya, dan justru malah jadi tantrum gitu karena nggak bisa menyampaikannya gitu. Makanya penting banget nih dalam artian kita ngomongin bahasa yang baku, bahasa yang baik gitu ya, karena emang anak-anak itu ngikutin gitu ya, pada hakikatnya mereka tuh senang dengan bahasa-bahasa yang baik seperti itu. Itu mah dari udah 4 ya, udah 4 yang dibahas, 5 yang dibahas, 4 yang dibahas seperti itu. Nah, yang di Facebook boleh Mbak, sudah di-invite lagi tadi, punten. Kalau memang nggak bisa, kita nggak usah. Oke, sudah. Di notif sepertinya. Sudah ku invite tadi. Boleh, tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Ini kita sambil nanti, silakan kalau teman-teman bunda-bunda ada yang mau sambil bertanya, dipersilakan. Di komen aja, nanti insya Allah akan kita sambil bacakan. Lalu boleh juga buat nanti yang menyimak sampai akhir, insya Allah nanti akan ada doorpress yang kita siapkan. Wah, siap-siap ya, kita insya Allah nih tiap minggu. Ini aku masih bingung nih Mbak, karena udah ada pilihan kayak kalau di Instagram kan ada accept ya, ini nggak ada. Oh, tapi udah diklik ya? Nggak apa sih, aku sambil tembakin ke Instagram. Ada Bunda Dwina Dupe, bagaimana perbedaan peran ayah dan ibu terhadap perkembangan fitrah anak sesuai usianya Teh? Nah, nih apakah nanti mau kita tabung dulu pertanyaannya Mbak, sambil kita lanjut dulu penjelasannya? Oke, mungkin aku sambil lanjut ya, karena ini jatuhnya
sebenarnya membahas aktivitas seksualitas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman semua di sini tahu ya gitu ya, bahwa FB itu ada juga yang namanya fitrah peran ayah bunda, itu termasuk aktivitas seksualitas. Di mana masing-masing gitu ya, ayah dan bunda itu penting banget untuk ada dalam kehidupan anak gitu ya. Jadi harus imbang gitu. Kenapa harus ada gitu ya? Seperti jadi ketika Ustadz Hari hadirkan konsep ini, beliau melihat sebagaimana sirahnya Rasulullah SAW. Beliau melihat gitu ya bahwa meskipun Rasulullah seorang anak yatim gitu ya, dan juga mungkin saat itu kondisinya tidak ideal lah gitu ya, orang tuanya lengkap gitu ya. Namun fitrah beliau tumbuh dengan paripurna gitu. Kenapa? Karena meskipun sosok secara idealnya tidak ada gitu ya, namun sosok pengganti gitu ya, dalam artian ayah ibunya itu ada gitu ya, dimana ketika ayahnya Rasulullah meninggal gitu ya, digantikan oleh kakeknya dan juga pamannya gitu. Jadi tidak hilang gitu ya. Nah, maka di sini penting banget aktivitas seksualitas itu ketika anak usia 3 tahun, anak itu sudah mengenal dirinya dengan baik sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan nih Mbak. Jadi aktivitas seksualitas ini ada tahapannya juga gitu ya. Jadi dalam perannya, misalnya gini ya, ayah itu sebagai pemilik misi, the man of vision and mission gitu. Jadi ayah yang tahu mau dibawa kemana nih keluarganya, gitu ya. Dan ibu sebagai nahkodanya nih, mau seperti apa gitu ya, mau seperti apa realisasinya gitu. Jadi jadi ayah sebagai nahkoda, ibunya sebagai awak kapalnya gitu ya, yang mengarahkan kemana gitu. Nah, jadi kalau misalnya diibaratkan gitu ya, peran ayah bunda ini sangat penting, dan dalam aplikasinya itu seperti ini nih, misalnya ketika anak usia 0 sampai 2 tahun, anak itu fokus kepada ibunya gitu, untuk mengetahui bahwa sosok Ropiah itu melalui ibunya dalam pemberian ASI, dalam pemberian kasih sayang gitu ya. Nah, usia 3 sampai 6 tahun itu di masa pralati ini, anak didekatkan kepada keduanya gitu ya, didekatkan kepada ayah bundanya gitu, untuk mengetahui gitu ya bagaimana kasih sayang seorang ayah dan bunda seperti itu. Lalu ketika masuk usia masa usia 7 sampai 10 tahun gitu ya, anak itu didekatkan pada masing-masing. Seorang anak perempuan dekatkan kepada ibunya, seorang anak laki-laki dekatkan kepada ayahnya. Nah, itu untuk apa? Untuk mengetahui ini laki-laki itu seperti apa sih kerjaannya, laki-laki itu seperti apa sih cara mainnya gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya anak laki-laki mah sukanya mungkin benerin mesin gitu mungkin, atau mungkin membuat sesuatu gitu. Nah, perempuan itu didekatkan kepada ibunya dengan masak, atau mungkin dengan mencuci baju dan lain sebagainya, yang menumbuhkan sisi feminitasnya. Kalau laki-laki untuk menumbuhkan sisi maskulinitasnya. Nah, setelah anak usia 10 tahun gitu ya, sampai 15 tahun pas mereka akil balik gitu ya, mereka itu di switch nih Mbak Rini. Jadi anak perempuan didekatkan kepada ayahnya, anak laki-laki didekatkan kepada ibunya. Ini untuk apa? Untuk mengetahui bahwasanya, oh ternyata perempuan itu seperti ini ya. Gitu. Jadi anak laki-laki kalau anak perempuan, oh anak laki-laki itu seperti ini ya. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya mungkin kita ngerasa kalau misalnya dulu zaman dulu kita Mbak Rini ya ngerasa tabu gitu ya, ngebayangin tentang bagaimana menstruasi, atau mungkin bayangin gimana yang namanya mimpi basah gitu. Karena pada akhirnya itu semua tuh wajar gitu. Itu semua tuh wajar, emang fitrahnya seperti itu. Nah, dengan mendekatkan anak laki dan anak perempuan dengan gender yang berbeda gitu, itu untuk membuat mereka menghormati, oh ternyata perempuan tuh seperti ini ya, laki-laki tuh seperti ini ya, yang harapannya mereka jadi bisa menumbuhkan gitu ya namanya peran ayah dan peran ibu itu nanti ketika mereka menikah gitu. Jadi gak ada lagi nih misalnya anak laki minder gitu ya, karena malu gitu misalnya harus beliin softtek gitu ya karena menstruasi gitu. Padahal itu kan fitrah ya gitu. Nah, dengan mereka merasa dengan mereka mendapatkan gambaran seperti itu, mereka jadi merasa lebih masa akil baliknya nanti seperti itu. Gitu sih. Itu ya, luar biasa pentingnya ya, Mbak ya. Nah, lalu kalau untuk, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Nah, lalu kalau seandainya tadi kan lihat ternyata dari usia-usianya itu sendiri itu juga udah ada bagiannya masing-masing ya Mbak, untuk di mana tahap untuk ayah, di mana untuk ibu gitu. Berarti sebenarnya emang yang saat ini sedang
nggak apa yang sedang digalakkan dan sedang apa namanya sering digencarkan soal mengasuh itu bukan hanya tugas ibu, itu emang dari Islam juga sudah betul ya Mbak ya. Jadi Mm-mm. emang Betul. mengasuh itu dari sisi orang tua dua-duanya sebagai suami dan juga istri atau ayah juga ibu gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Ternyata ada peran ayah gitu yang harus diambil gitu ya untuk dari sisi pengasuhan ini. Gitu. Nah, Mm-mm. mungkin agak keluar konteks sedikit, tapi sepertinya cukup banyak yang ini Mbak akan terwakili gitu. Bagaimana seandainya sang ayah ini masih fokus di sisi pencari nafkah aja gitu Mbak. Jadi kayak masih Mm-mm. yang udahlah kalau ngurus anak itu ya urusan kamu lah kayak gitu sebagai ibu yang Mm-mm. di rumah atau sebagai ibu yang emang istri juga harus memanage keluarga gitu. Nah itu Mm-mm. uh, dasarnya itu kita harus bagaimana gitu dalam bersikap. Mm-mm. Karena pasti itu mah realitas seperti itu ya Mbak Rini ya gitu. Realitas seperti itu di mana Bisa aku justru mengerti, mungkin para ayah ini yang belum aware gitu ya mengenai perannya gitu. Nah, Nah, saat itu sebenarnya mah kalau misalnya kita melihat realitas seperti itu, maka sebenarnya yang penting tuh bagaimana kita mengingatkan kembali peran suami dalam sisi sosoknya sebagai pemimpin rumah tangga gitu ya, pemimpin keluarga gitu. Karena meskipun mungkin suami di sini fokus untuk mencari nafkah, namun harapannya misi suami itu tetap ada gitu. Jadi misi suami terhadap keluarga itu tetap ada. Dan bagaimana cara suami dalam uh, menurunkannya gitu ya, dan menyampaikannya kepada anak-anak gitu. Misalnya contohnya ada mungkin seorang ayah yang emang kerjanya sibuk banget misalnya ya, harus mungkin beda daerah gitu ya. Namun kita lihat gitu bagaimana cara beliau untuk menyampaikan pesan kepada anak-anaknya bahwa harapannya gitu ya, apa yang ayahnya lakukan ini juga gitu dalam upaya untuk mewujudkan gitu. Contohnya misalnya kita ambilnya cerita Nabi Ibrahim ya, Mbak Rini ya, gimana sosok sosok Nabi Ibrahim mungkin sosok Nabi Ibrahim mungkin saat itu tidak hadir gitu ya, tidak hadir bersama dengan Ismail gitu. Namun kita bisa melihat perjuangan bagaimana Bunda Hajar dalam menyampaikan value yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu pada anaknya gitu. Jadi bagaimana kita sebagai ibu gitu ya berharap suami kita minimal punya mission yang jelas gitu ya, sehingga kita sebagai istrinya mampu untuk dapat menurunkannya kepada anak-anak gitu. Jadi meskipun suami tidak hadir karena keterbatasan ataupun ketika kondisi memang tidak memungkinkan, bagaimana kita sebagai istri untuk dapat menyampaikan kepada anak gitu ya dan dapat menurunkannya dalam berbagai aktivitas yang ada gitu, dengan harapan juga kita tetap mengajak suami kita untuk yuk pelan-pelan yuk gitu ya dengan kapasitas mereka gitu, apakah dengan minimal video call gitu ya ataukah minimal dengan mengirimkan sesuatu gitu yang dibutuhkan oleh anak gitu. Jadi emang dinamis banget sih Mbak untuk cara pendekatannya gitu, karena kita juga tahu ya bahwa kondisi hal seperti ini mungkin tidak bisa dipungkiri gitu bahwa ada gitu. Namun harapannya bermula dari kesadaran gitu, kesadaran dari suami istri itu sendiri tentang yuk kita sama-sama yuk gitu ya, pelan-pelan diajak gitu. Namun dalam prakteknya bisa bermacam-macam tergantung dalam kondisi keluarga masing-masing. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Tapi jadi nggak bisa juga kita maksa ya Mbak sebenarnya Mbak, karena emang Nggak mungkin bisa gitu. Pak As itu, ya suami juga lebih punya yang apaan sih maksa-maksa gitu. Kadang-kadang egonya juga besar gitu ya, kalau suami ya. Soalnya Dia emang kalau kudu saya dibilang sama pelan-pelan Mbak, ya. emang paling enak tuh ngajak diskusi sih kalau suami itu ya. Saya dibanding kita, ayo yuk gitu, ayo. Mending kayak, gimana nih kalau misalnya kita ajak anak seperti ini nih, gitu. Misalnya kayak kita istri kan emang harus kayak, ya jadi ininya Mbak ya, jadi makmumnya ya. Jadi emang gimana kita menggunakan bahasa-bahasa kita agar suami tuh kayak, oh iya ya, yaudah deh boleh deh gitu. Jadi biar mereka tuh bersedia untuk diajak juga, gitu sih. Baik, wah, Masya Allah. Nah, oke. Lalu untuk yang selanjutnya nih, tadi kan kita udah bahas tentang ininya. Lalu kalau seandainya manfaatnya fitrah itu sendiri Mbak, untuk kita tuh sebenarnya apa sih Mbak? Tadi kan sebenarnya emang ternyata kalau dilihat memang penting sekali dan justru malah jadi kayak rules kita ya Mbak ya, kalau dalam Hmm, berkehidupan rumah tangga ya Mbak ya sebenarnya kalau dilihat ya, hmm, ya nggak usah repot-repot lagi kita bikin SOP ya ternyata ya udah disiapkan sama hmm, Allah gitu di anak-anak itu sendiri gitu ya. Jadi kita tinggal hmm, bikin guideline-nya gitu nggak sih Mbak sebenarnya ya? betul betul Sepertinya ya. betul. Jadi kayak kalau dibilang mah kita udah punya toolsnya nih gitu. Tinggal gimana cara kita menggunakannya seperti itu. Contohnya kayak tadi kan Mbak Rini ya gitu. Tadi udah fitrah keimanan udah jelas, fitrah bahasa, fitrah belajar, fitrah bakat, fitrah seksualitas. Ya. Dan juga namanya fitrah jasmani nih Mbak. Gitu. Mungkin kita selama ini taunya Ya. mungkin motorik sama sensorik gitu lah dan sebagainya. Ya.
Padahal kalau di fitrah based education itu ada fitrah jasmani, di mana nggak hanya motorik sensorik dan lain sebagainya, namun juga secara keseluruhan dalam tubuh kita gitu. Bagaimana anak menyukai namanya makanan yang halal dan toyib, anak juga menyukai bergerak gitu ya dan aktif, anak juga mencintai kebersihan yang tadi saya sebutkan sebelumnya gitu. Jadi fitrah jasmani ini mencakup di mana anak itu bisa menjaga dirinya gitu ya dengan hal-hal baik gitu. Mereka suka dengan apa namanya kebersihan yang peka gitu ya, yang tadi dibilang gitu, ketika mereka mungkin tidak merasa nyaman ketika kotor dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang namanya fitrah perkembangan nih Mbak. Fitrah perkembangan ini yang sebenarnya bakal panjang bahasannya gitu ya, karena Usaha Hari Sentosa, Allah yarham, mengklasifikasikan lagi nih Mbak. Jadi usia kalau di FB itu dari 0 sampai 15 tahun aja nih Mbak. Ketika mungkin kita ngerasa, anak tuh sampai mereka nikah gitu ya, maksimal sampai mereka nikah bisa kita lepas gitu ya. Ada FB itu justru malah harapannya anak itu 0 sampai 15 tahun itu mereka udah siap mandiri gitu. Jadi 15 tahun itu ketika mereka hasil balik, mereka minimal udah bisa tahu nih apa yang mau mereka lakukan, apa yang mereka bisa usahakan gitu ya, dan bagaimana cara mereka untuk survive gitu. Seperti itu gitu. Nah, kenapa sih penting bagi kita untuk mengetahui fitrah dan manfaatnya bagi diri kita gitu ya? Nah, kita akan pertama gitu ya, ketika kita menjadi tentang fitrah, manfaat yang akan kita rasakan, kita tidak akan menjadi lalai ataupun lebay gitu. Nah, dalam artian di sini kita nggak merasa buru-buru, yang tadi saya bilang ya, merasa tergesa-gesa, anak harus apa gitu ya. Dan juga kita nggak ngerasa slow. Oh, anak mah bisa lah, nanti dia bisa sendiri jalan. Bahkan tuh lupa gitu ya, red flag-nya mungkin udah kelewatan gitu. Nah, itu tuh yang jadi kita ada guideline-nya, yang nanti kita bisa tahu nih, oh usia segini nih harus ngapain, usia segini harus ngapain gitu. Contohnya misalnya, di sini kita bisa lihat ya fitrah keimanan. Sebenarnya fitrah keimanan ini bagi anak usia 0 sampai 6 tahun nih Mbak, sebenarnya mereka itu nggak buru-buru nih diajarin sholat, nggak buru-buru nih diajarin supaya bisa ngaji gitu. Namun dalam FB itu justru mereka harus dipersonalkan dulu gitu ya. Mereka tahu dulu nih kenapa sih aku harus ngaji, kenapa sih aku harus sholat gitu. Nah, caranya itu dengan dipersonalkan dan ditumbuhkan cintanya nih Mbak gitu. Agar apa? Agar nanti 7 tahun itu mereka nggak disuruh lagi nih Mbak. 7 tahun dia sholat gitu. Ya enggak, mereka mau sholat karena oh aku tahu kenapa aku harus sholat gitu. Oh aku tahu kenapa aku harus ngaji gitu. Jadi emang kalau misalnya kita paham FBM Mbak ya, jadi kita masa lebih ya oh iya ya gitu, selama ini mungkin ngerasa buru-buru anak bisa baca, buru-buru anak bisa ngaji dan sebagainya, karena pada hakikatnya itu kita hanya ngajak anak untuk beribadah, dalam artinya beribadah tapi tanpa cinta gitu Mbak. Jadi mereka beribadah, namun mereka nggak tahu kenapa mereka ibadah gitu. Mungkin itu yang kita rasain kali Mbak ya, kita duitnya sekarang gitu. Kita nyari lagi nih gini, kenapa kita harus sholat gitu, apa sih makna dari bacaan sholat gitu ya, karena kita dari dulu mungkin dilihatnya, oh beriman itu cukup dengan kita bisa beribadah gitu. Padahal mah iman itu gimana kita meyakini dengan hati gitu ya, dan melaksanakannya dengan diri kita, jiwa kita gitu. Jadi nggak cuma yakin bahwa Allah itu Tuhan kita gitu, namun mendeklarasikan, menyatakan bahwa Allah itu Tuhan kita dari aktivitas kita selama ini seperti itu. Nah, berarti maka dari itu salah satu gitu. Bisa dari ini ya, bahwasanya 0 sampai 6 tahun itu bisa lebih kayak yang kita kenalin dulu tentang Allahnya gitu mungkin ya Mbak ya. Jadi kayak ini kenapa bisa ada langit, bisa ada awan, bisa ada bulan, bisa ada matahari kayak gitu-gitu ya Mbak ya. Jadi atau mungkin kayak sholat itu ya udah biarin aja pas lagi kita sholat anak-anak itu di dekat kita biar dia tahu kita tuh lagi ibadah lebih ke situ, berarti jangan tergesa-gesa dulu untuk diajak untuk sholatnya itu sendiri gitu ya Mbak, berarti ya. Betul Mbak. Makanya kalau misalnya dibilang mah, kalau misalnya kita lihat ya zaman dulu, wah kayak dulu kita mah tumbuhnya nggak sesuai fitrah gitu ya. Karena dulu kita mungkin rasanya sholat itu ya ibadah aja, gerakan gitu. Namun kalau misalnya kita dengan kena FB itu kita ya sadar, oh ya ternyata perintah sholat itu karena Allah sayang sama kita gitu ya. Allah tuh mau ngobrol sama kita dalam sholat tersebut gitu. Dimana azan itu Masya Allah ya, panggilan dari Allah yang mengajak kita gitu ya untuk bertemu dengannya gitu. Lalu juga bagaimana kenal Rasulullah, bagaimana kenal dengan Islam itu sendiri gitu. Nah kalau misalnya dibilang Mbak, fitrah keimanan ini di usia 0 sampai 6 tahun ini kita nggak usah buru-buru lah gitu ya. Dimana kita bisa, karena harapannya di usia 7 sampai 10 tahun ini mereka tuh udah bisa sadar gitu Mbak. Bisa sadar, bisa belajar, bisa connecting the dots gitu ya. Yang sebelumnya mungkin mereka tahu gitu ya, mereka kenal. Nah sekarang tuh jadi mencari tahu gitu dan melaksanakan, harapannya sih gitu. Soalnya di usia 7-10 tahun ini golden age-nya untuk fitrah belajar nih Mbak gitu.
di mana mereka baru nih mengumpulkan bekal di usia 0 sampai 6 tahun yang dimana kalau dibilang mah penanaman konsepsi ya, di mana anak tahu bagaimana cara bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah, lalu bagaimana caranya berjalan, bagaimana caranya menulis dan lain sebagainya. Nah, di usia 7-10 tahun ini mereka udah mulai tahu nih mereka harus ngapain seperti itu. Nah, Mbak, sebenarnya berarti justru kan sekarang lagi banyak banget gembar-gembor soal tahfiz seorang anak yang jadi hafiz gitu ya, hafiz hafizoh gitu ya. Nah ini justru apa namanya, kayaknya tuh udah anak orang tua nih berlomba-lomba gitu dari kecil tuh, ayo apalannya yang banyak gitu. Jadi udah dari kecil tuh udah dijejelin gitu loh, banyak banyak apalan gitu. Kalau bisa nih 5 tahun 30 juz 30 udah hafal semua gitu. Nah itu berarti sebenarnya kalau dicek dari FBA bagaimana itu, Mbak? Nah, tergantung nih Mbak gitu. Karena ada anak yang emang dia siap, ada juga yang anak mungkin belum siap gitu ya. Kesiapan dari mana? Dilihat dari bagaimana dia merespon hal tersebut gitu. Misalnya contohnya Mbak ya, ketika tadi Mbak Arni bilang, kan ada anak yang mungkin dikasih murotal gitu ya, terus mereka kayak jatuhnya ada yang mungkin responnya mereka ngafalin gitu ya dengan monoton seperti itu misalnya. Ada juga yang justru kayak tertarik, oh ternyata ini tuh ini ya gitu, ini apa bunda gitu, ada masa tertarik seperti itu. Nah sebenarnya ini lebih kepada teknisnya sih Mbak, dengan bagaimana kita menyampaikan hal tersebut. Nah, dan bagaimana kita merespon anak gitu. Jadi misalnya emang anak mampu gitu ya untuk menghafal dan mereka bersedia, dan mereka nggak merasa terpaksa gitu ya. Soalnya apa? Esensinya itu jangan sampai juga nih misalnya, oh ya udahlah kayak gitu mah kita nggak usah kenal Al-Qur'an, dan anak kenal aja gitu. Anak kenalnya pas nanti 7 tahun gitu. Nah, itu justru telat gitu. Nah, dan di sini bagaimana kita cara mengenalkan itu sesuai dengan kondisi anak saat itu gitu. Dengan cara misalnya tadi ya, kita dengan murotal gitu. Meskipun kita tahu gitu, anak saat itu mungkin belum bisa menghafal gitu, atau mungkin saat itu dia masih belum siap gitu. Namun ketika ada momen di mana anak tahu dia siap, dia pasti akan merespon Mbak gitu. Jadi di sini kita sebagai orang tua hendaknya menyadari gitu. Kita jangan sampai maksa anak untuk bisa, dalam artian ketika kita tahu anak itu sebenarnya belum siap gitu. Jadi gimana Mbak? Dalam artian di sini kita nggak boleh melihat dari kacamata kita aja nih, kita mau anak kita 5 tahun misalnya juz 30 juz sudah bisa misalnya gitu. Ya lihat dulu anaknya mampu apa enggak gitu. Lihat dulu anaknya apakah anak tersebut enjoy apa enggak gitu. Esensi dari nghafalan itu apa sebenarnya gitu. Apakah dengan dia menghafal itu dia jadi senang gitu ya, apakah dia jadi menghafal itu dia jadi kenal bahwa Allah yang bahwa itu kalam-kalamnya Allah yang mencoba menyampaikan kepada kita gitu ya. Apakah dengan dia menghafalkan Al-Quran dia jadi lebih yakin gitu ya bahwa Allah ada rohnya gitu. Nah itu dilihat lagi nih Mbak seperti apa gitu. Karena tentu ya misalnya contohnya ya, anak saya senang gitu misalnya ngafalin Quran gitu. Dalam artian satu surat misalnya dia bisa bersedia menghafalnya karena emang dia senang gitu ya. Dalam artian oh ini tentang ini ya bunda gitu. Jadi emang kita harapannya ini tahfiz ini kan sebenarnya tahfiz itu menjaga Mbak ya, bukan menghafal ya gitu. Bagaimana anak itu bisa memahami Al-Quran itu dari permainan atau mungkin ada aktivitas yang dimana mereka itu daripada kita puas dengan mereka hanya bisa menghafal, harapannya mereka justru bisa menjaga dan memaknai gitu ayat tersebut seperti itu. Ya, nah itu dia berarti yang perlu di garis bawahi itu ya Mbak ya, jangan juga karena kita kadang-kadang jujur aku sih kadang-kadang suka jadi ngelihat khawatir gitu. Ini orang tua pada berlomba-lomba ngedoktrin ke anaknya untuk kamu nanti bisa makein ayah bundanya mahkota loh gitu kan di akhirat gitu. Nah itu jadi kayak semacam doktrin sendiri buat anak-anak gitu loh. Maksudnya kalau kita lihat kan sebenarnya kalau emang mau dipakein mahkota kenapa justru yang didoktrin itu anak-anaknya gitu kan ya sebenarnya gitu kan. Jadi kayak istilahnya kalau anak itu mau mikir iya aku emang mau. Maksudnya mungkin kalau anaknya itu emang benar-benar pure benar-benar emang pure paham gitu akan arti dari hafiz dan hafizah itu sendiri, bagaimana untuk mereka menerapkan Al-Quran di dalam menjaga Al-Quran itu sendiri dengan menghafal gitu ya, mungkin akan ini ya. Cuma kadang-kadang orang tua kan kadang-kadang suka memotivasinya tuh dari sisi situ ya Mbak ya, ntar pakein mahkota buat ayah bundanya gitu. Jujur kalau aku sendiri nggak pakai itu gitu, karena takut nanti anaknya sendiri akan berbalik gitu. Terus ayah bunda nggak mau pakein mahkota buat nenek kakek, takutnya digituin gitu kan ya. Jadi salahnya apa jadi kayak jadi kayak inian kita sendiri ke anak-anak gitu ya. Jadi memang lebih sebaiknya dimunculin ke diri anak kita sendiri ya Mbak ya. Jadi nggak semua anak
mesti juga bisa untuk menghafal, tapi lebih dilihat lagi dari sisi fitrah anak, bakatnya itu sendiri. Itu berarti mungkin ya Mbak, bisa dibilang Ya, jadi seperti kan itu ya. ada mungkin yang anaknya emang ada arti untuk hafalan cepat atau mungkin yang hafalannya mungkin dia senang gitu ya. Namun nih, emang kalau dibilang mah Mbak, kitanya harus lihat lagi nih. Jangan sampai kita tahu anaknya kayak cepet ngapalnya kita gegas gitu ya. Ayo bisa, ya bisa, kamu bisa sebulan ini bisa full surat misalnya seperti itu. Nah, jangan juga gitu. Makanya kalau bisa mah salami mungkin sih Mbak. Dan artinya ini kalau kita kenal fitrah mah ya udah ketika anaknya bersedia ya udah gitu ya. Apalagi usia 0 sampai 6 tahun ini kita nggak bisa jamin Mbak ya. Ini kan benar-benar masa paling awal nih. Bisa aja 6 tahun dianya senang gitu ya, bisa aja 7 tahun ternyata dia nggak senang lagi gitu. Nah, ini nih harus kita jaga banget gitu. Gimana kita sebagai orang tua peka gitu ya kepada kondisi anak. Ketika mungkin dia merasa tidak semangat atau mungkin tidak bersedia gitu ya. Ya udah gitu. Kita coba cari cara lain, dalam artian tetap memposisikan dia dengan Al-Qur'an itu gitu. Karena jujur aja gitu ya, setelah kenal FB jadinya nggak orientasinya bukan anak menjadi hafiz dan artinya menghafal Al-Quran gitu, namun bisa memaknai Al-Quran gitu, dan jadi anak yang soleh dalam artinya keseluruhan secara akhlaknya gitu. Karena kita tahu kan Mbak ya, banyak juga misalnya yang seorang hafiz gitu namun tidak tercermin dari akhlaknya gitu. Nah, justru ditakutkan ya gitu ya. Maka harapannya bisa akhlaknya itu Qurani gitu, seperti itu. Nah, Masya Allah. Itu ya salah satu insight juga buat kita para bunda-bunda ya, bagaimana biar bisa ingat. Terus Mbak, tadi sebenarnya sudah mulai sambil di info kayaknya sama Mbak Iza gitu ya, untuk apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan fitrah anak gitu. Nah, tapi buat yang jadi warningnya kita sebagai orang tua itu, supaya kita tuh aware sama fitrah anak itu sebenarnya apa Mbak, indikatornya lah gitu ya. Contoh seperti ini sih Mbak, misalnya gini, kalau misalnya fitrah keimanan ya, selama ini mungkin kita seringkali kita ke distract dengan berbagai konsep parenting yang ada gitu ya, namun kita lupa tentang mengajarkan tauhid dan akidah gitu. Nah, dalam artian di sini ketika mungkin kita bisa menyadari bahwa anak nggak kenal Allah itu siapa gitu ya. Nah, atau mungkin Rasulullah itu siapa, justru mungkin kenalannya justru malah nama-nama superhero atau mungkin nama-nama tokoh-tokoh lain yang justru nggak Islami gitu. Nah, kita harus jadi warning nih ke kita nih, wah jangan-jangan entah mereka taunya malah superhero dibandingkan nabi-nabi misalnya seperti itu. Nah, itu tuh mungkin jadi jatuhnya kalau untuk kita aware itu ketika kita menyadari bahwa di anak usia segini mereka tuh sudah tahu apa aja sih gitu. Mereka sudah bisa apa aja sih gitu. Nah, contohnya kita belajar juga gitu. Kita lihat nih, misalnya di usia segini, misalnya usia 4 tahun ya, usia 4 tahun anak saya contohnya. Dia lagi senang banget yang namanya nanya-nanya nih Mbak Rini gitu ya. Nanya-nanya sesuatu gitu. Dan jatuhnya yang sebelum mungkin 3 tahun hanya nanya, terus udah tahu. Nah, di 4 tahun ini dia nanya, mencari tahu lebih gitu. Emang kenapa seperti itu? Lah, emang nggak bisa kalau seperti ini kan gitu. Jadi kita lihat nih, oh ternyata fitrah belajarnya sudah tumbuh dengan baik gitu. Ketika dia masa antusias gitu ya, gairah belajarnya tumbuh dengan baik seperti itu. Nah, jangan senang nih Bunda misalnya anak ketika ditanya, nggak tahu apaan sih gitu, atau mungkin diem aja gitu. Nah, bisa jadi mereka selama ini mungkin orang tua dulu, maksudnya kitanya yang lagi rempong gitu kan, lagi nyetrika, lagi ngapain, lagi ngelipat baju gitu kan, anaknya nanya mulu apaan sih, bawel banget suka gitu. Itu iya, itu salah satu indikator sebenarnya ya. Iya, jadi sebenarnya Mbak, kita jangan ada artian tuh gairah belajar ya. Ya, soalnya kan sebenarnya kalau kita ingat zaman kita sekolah Mbak ya, justru anak yang nanya itu kita kesel gitu ya. Duh, apaan sih nanya gitu ya. Nah, atau mungkin kita takut nanya gitu karena takut bakal ditanya balik misalnya gitu ya gitu. Padahal kan tuh gairah belajar Mbak ya. Ketika kita mungkin kepo tentang sesuatu, kita antus tentang sesuatu gitu. Nah, ketika mungkin saat itu orang tua emang tidak, kondisinya mungkin sulit untuk menjawab, ya kondisikan Mbak, bisa mati nanti Bunda cari tahu deh gitu ya, atau mungkin nanti dulu ya, tunggu dulu ya gitu. Soalnya harapannya anak itu nggak dipatahkan gitu Mbak ya, ketika mungkin dia lagi senang-senangnya nanya gitu, ih kenapa sih Bunda seperti ini misalnya, oh keren banget nih Bunda, tapi kok bisa kayak gitu ya, bisa kayak gitu. Ya udah, ntar kita coba cari tahu deh gitu, dan jadi bahan eksplorasi juga gitu. Makanya aku sekalian ya gitu ya, nah, makanya paket edukasi ini lahir supaya bisa ngajak orang tua dan anak untuk cari tahu nih gitu ya, udah sampai mana nih fitrah belajarnya gitu. Karena selama ini mungkin kita taunya soundbook itu bentuknya pernyataan ya Mbak Rini ya gitu. Nah, makanya di soundbook kali ini kita bentuknya pertanyaan gitu. Oh, keren. Ya, bisa dikepoin langsung di Instagramnya Namil. Gitu. Aku Aku coba udah ini pesan.
Nih ya, soalnya gini contohnya ya saya. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya Oh, kita memang. iya zombie biasa kan mungkin ada 8 fitrah gitu. Nah udah, anak Hmm. udah cukup tahu gitu ya. Nah namun kalau Hmm. saya tanya ada berapa ya fitrah dalam diri kita? Ada berapa Hmm. emangnya? Kayak gitu contohnya. Nah jawabannya di sini. Nah kelihatan nggak? Oh, Nah kelihatan. Aku baca jadi tadi. jadi nanti di soundbook ini kita nggak cuma ajak anak untuk mencari tahu gitu ya apa jawabannya, namun orang tua sebenarnya lagi kenalan juga nih mbak sama fitrah gitu ya. Jadi fitrah based education di sini dikemas dalam buku anak nih. Belum pernah kan ya bahas buku tentang fitrah gitu. Jadi ini adalah paket edukasi dari Namil yang akan bahas tentang masing-masing fitrah yang ada di dalam diri manusia dengan sederhana gitu ya, pengenalan seperti itu. Gitu Wih, sih. keren. Nah, itu ya. Kalau ya ternyata apa namanya fitrah itu mudah karena sebenarnya sudah terinstal gitu ya di diri anak masing-masing. Tinggal kitanya aja nih yang harus menyalakan aware dari ini sendiri, fitrahnya sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, untuk kepo-kepo boleh silakan. Nanti kita mulai jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Mbak, sepertinya ya Mbak. Tadi Boleh. yang pertama itu, wait, kulihat tadi ada yang bertanya ya, sudah terjadi. Yang tadi soal fitrah ayah bunda itu ya, masih Mungkin ingatkah? ya. Sebentar. Nah, bagaimana perbedaan peran ayah dan ibu terhadap perkembangan fitrah anak sesuai usianya Teh? Gitu. Tadi mungkin kayaknya kurang lebih Udah ya? Udah. sudah dijawab sama Mbak Izah ya. Jadi memang ada tahapan usianya sendiri gitu ya dari yang tadi sudah disampaikan 0 sampai 6 tahun, 7 sampai berapa? 10 ya Mbak? 10 tahun ya. Ya, lalu 10 sampai 14 ya. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Bunda Nailil Mahabbatullah, Masya Allah namanya. Bagus sekali. Izin bertanya, Kak, kalau anak sudah terlanjur menginjak remaja dan terlanjur salah pola asuh saat bayinya, bagaimana cara mengasuh sesuai fitrahnya? Mm. Nah, oke aku langsung jawab aja ya Marini ya. 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 Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang mak bagi orang tua yang mungkin anaknya sekarang udah balik gitu ya. Sebenarnya nggak ada kata terlambat sih Mbak gitu ya. Kalau Hari bilang mah karena semua proses dalam menumbuhkan fitrah ini bisa diulang gitu ya. Kita lihat dulu deh misalnya indikatornya. Contohnya misalnya anak di usia ini ternyata belum mandiri. Saya matian seperti itu ya, remaja mungkin masih manja sama ibunya atau mungkin masih apa namanya sulit untuk menentukan gitu ya, bisa jadi gitu ya ada yang belum tumbuh di fitrah individualnya. Jadi tambahan juga banyak ada namanya fitrah individualitas dan sosialitas gitu, dimana sebenarnya anak usia dini itu ditumbuhkan egonya mbak gitu, egosentrisnya dia dipuaskan dulu nih gitu. Ya bisa jadi misalnya kita ketika ngeliat anak kita remaja gitu dia merasa nggak pede atau mungkin ngerasa berkecil hati gitu ya. Nah, bisa jadi fitrah individualitasnya ini belum tumbuh dengan baik gitu. Ketika mungkin dia pas kecil tidak diberikan pilihan atau mungkin dia senantiasa apa namanya diarahkan mau kemana gitu, nggak dibiarkan untuk memilih gitu. Nah, ketika mungkin dia sudah usia remaja, bisa nih mbak kita ulang lagi nih prosesnya. Ketika mungkin dia punya pendapat, coba kita dengarkan. Atau mungkin ketika dia punya argumentasi coba kita apa namanya fasilitasi seperti apa yang hendaknya dia inginkan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mah prosesnya itu ketika sudah anaknya remaja diulang lagi prosesnya. Ketika fitrah keimanan tadi dipersonalkan kembali, fitrah belajar diajak kembali untuk apa ditumbuhkan kembali gairah belajarnya dengan cara mungkin ditanya-tanya atau mungkin difasilitasi mau belajarnya apa gitu sehingga dia bisa semangat lagi buat belajar. Nah, kita seksualitasnya mungkin dia belum tahu nih misalnya cara untuk menjaga dirinya seperti apa gitu. Nah, itu diulang lagi nih Mbak prosesnya. Intinya kayak di reset ulang, di rewind gitu ya, dengan apa yang udah kita mungkin lewat pada tahapan sebelumnya, kita ulang lagi gitu. Dan sambil kita observe juga nih ketika dilakukan seperti ini bagaimana responnya gitu. Karena emang pasti lebih berat ya Mbak ya ketika kita mungkin sudah punya pemahaman terlebih dahulu ketika masa kecil gitu ya, ketika remaja sudah seperti ini gitu. Nah, pasti lebih besar effortnya gitu untuk mengembalikan apa menumbuhkan kembali fitrah tersebut. Namun nggak bakal tahu kan kalau nggak dicoba gitu. Ya Bismillah gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Gitu.
Oke. Oh, Masya Allah. Berarti bisa sebenarnya berarti emang dari kitanya yang harus berusaha menundukkan keegoan kita berarti ya Mbak. Kalau seandainya udah Betul gitu. masalahnya kan pasti anak itu udah tahu banyak referensi, udah banyak yang apaan Hmm, sih Bu kuno banget apa segala macam gitu. Bahkan bisa mungkin disangka seperti itu mungkin sama anaknya nanti ya. hmm, Harus benar-benar gitu. gimana caranya bisa ngambil hati anaknya itu gitu kan ya. Betul. Hmm. Wah, ya tantangan lah ya Bun. Bismillah bisa ya Bun. Supaya nanti insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Nah, Amin, ada amin. lanjut pertanyaan lagi, Bunda Mila Bain. Kalau bahasa, apakah baik memperkenalkan anak dua bahasa sekaligus dalam waktu yang bersamaan? Oke. Sebenarnya kalau dalam Fit Based Education ini, emang fokusnya itu ketika anak usia tahap relatif ya, usia 0 sampai 6 tahun itu, dipuaskan dulu nih Mbak dalam bahasa ibunya gitu. Bahasa ibu dalam artian bahasa Indonesia kalau kita lagi di Indonesia gitu ya. Mau itu bahasa, itu ya bahasa yang digunakan secara utama di rumah. Nah, Oke. mungkin ada yang mungkin bahasa lain pun, tapi ada arti pengenalan gitu. Kalau mau dikasih pun ada arti pengenalan gitu. Cuma kalau untuk anak usia dini kan takutnya mereka campur-campur mbak ya. Dan artinya kan mereka mungkin ada yang kecampur atau justru jadi bingung gitu ya. Misalnya aku angry gitu ya. Angry itu apa? Maksudnya dia nggak bisa ngungkapin. Iya, Marah gitu ya. Marah tuh seperti iya, apa gitu. Sebenarnya kita tahu ya bahasa Indonesia kan sebenarnya kompleks ya, Mbak Arini ya. iya, Marah, iya, betul. kesel, apa Oh, iya. gitu. Kan mirip-mirip tuh sebenarnya Em, gitu, iya, marah, kesel, atau mungkin kecewa, atau mungkin apa namanya hal-hal lain yang sebenarnya sama gitu ya outputnya. Namun ketika mungkin anak bingung gitu ya bahasanya seperti apa gitu ya, dia jadi nggak bisa ngungkapin gitu. Mungkin ketika dia merasa kecewa, justru kita nggak nge-treatnya dia lagi marah gitu, gitu. Ngerti gak sih? Jadi emang jatuhnya iya, tuh harapannya dengan bahasa ibu itu dikuatkan gitu, terutama bahasa Indonesia terutama ya pas awal-awal ini gitu, anak bisa lebih kaya gitu ya, dalam mengekspresikan dirinya, bisa menyampaikan dengan tepat gitu, dan juga bisa harapannya itu bisa menyatakan juga gitu. Kan kita enak ya kalau dengan anak ngomong bagaimana bunda gitu, enggak gimana nih bunda, beda kan ya gitu ya. Dan artinya kita iya, harus iya, mengajak anak tuh untuk ngomong dengan baik gitu. Soalnya kalau misalnya kita harapannya kita lihat juga ya, mungkin anak yang bilingual gitu. Kalau misalnya emang dia tidak siap, dan artinya untuk diri anaknya yang citra bakatnya, jatuhnya dia emang belum siap untuk hal tersebut gitu. Entah mungkin iya. dia bisa jadi bingung bahasa, atau mungkin dia juga jadinya kemix gitu ya, ngomongnya mungkin jadi campur-campur gitu, dan lain sebagainya. Yang justru mungkin kita jadinya bingung juga gitu. Dia juga mungkin kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah itu sih gitu. Jadi dalam FBA itu harapannya untuk bahasa itu fokus dulu nih di bahasa Indonesia gitu ya, agar dapat memfasilitasi anak untuk dapat menyampaikan segala sesuatu itu dengan baik dan tepat, seperti itu sih. Oke, baik. Baik, kasih Mbak Iza jawabannya. Nah, lalu, wah ini pertanyaannya masih masuk terus. Bunda Nuril Mulyono, berarti kita belajar sama-sama diterapin ke anak juga orang tua ya? Belajar istiqomah bareng-bareng gitu ya? Nah, Ya betul. Soalnya sebenarnya Mbak, kalau dibilang mah raise your child, raise yourself gitu. Sehari selalu bilang kayak gitu. Karena ketika Allah mengamankan kita anak gitu ya, jadi kita sebenarnya sedang tumbuh juga nih Mbak. Gitu. Kayak saya pribadi ngerasa ketika anak saya mungkin lahir gitu ya, ketika mungkin kita selama ini di kuliahan gitu ya, di kuliahan belajarnya cuma mungkin pelajaran formal gitu ya. Nah pas jadi ibu ya, kan otomatis harus belajar lagi nih Mbak ya, belajar lagi gitu ya, gimana cara jadi seorang ibu. Dan diizinlah gitu ya, ketika kita belajar FB itu kita jadi sama-sama belajar, oh ternyata selama ini tuh kita tuh salah ya, orang tua kita mungkin didiknya gitu ya. Nah jadi kita bisa merefleksi nih, ketika orang tua kita mengajarin kita seperti ini, kita jadi seperti apa, dan kita harapannya nggak terulang lagi dong kepada anak gitu. Jadi emang siklusnya bakal kayak gitu terus gitu, ketika kita harapannya pasti anak kita lebih baik daripada kita, seperti itu sih. oke, Masya Allah. Nah, nih lanjut. Ada Bunda Anissa Ahmad, gimana Kak cara mengetahui bakat anak usia 3-4 tahun? Oke. Nah, kalau untuk anak usia dini itu, untuk bakat itu sebenarnya belum bisa disebut bakat yang bakal bawa sampai gede gitu ya. Dan artinya belum tentu nih bakat itu sesuatu yang dia di masa depannya mungkin dalam artian menjadi sesuatu yang bakal dia bawa sampai dalam artiannya bakat tersebut kita anak usia dini masih bisa berubah, dalam artian seperti itulah. Gitu, jadi masih bisa berubah gitu. Nah, Ya, maka fitur bakat di sini kita melihatnya sifat unik nih, Mbak Marini gitu. Sifat unik artian ketika kita lihat nih, misalnya contohnya anak usia 3 sampai 4 tahun, dia sukanya mainannya yang
nyusun misalnya. Karena mungkin jatuhnya di sini dia bilang, ya nih kalau kayak gini emang rapi gitu, jadi bisa kayak gini misalnya. Kita jadi bisa lihat fitrah bakat di sini tentang bagaimana dia dalam bermain, bagaimana dia berbicara, atau bagaimana dia ketika berdiskusi atau mungkin meminta sesuatu gitu. Nah, dicatat aja nih Mbak, misalnya sifat-sifat unik dalam artian hal-hal yang emang terus berulang gitu ya, terus berulang, dan jatuh kita bisa tahu nih, oh kita kan seperti ini ya cara ngomongnya, kita seperti ini ya cara mainnya, kita tuh seperti ini ya cara dia menghadapi masalah, seperti itu. Gitu sih Mbak. Ya, baik ya. Jadi itu dia bahkan bahkan beberapa yang sudah lumrah itu kayak bakatnya apa? Apakah mewarnai, apakah menggambar, apakah menyanyi, apakah ini rata-rata kan kayak gitu ya. Sebenarnya bakat itu sebenarnya lebih banyak dari itu dan itu cuma beberapa yang aktivitas fisik aja mungkin ya Mbak. Kayaknya ya Mbak ya kalau yang Biasanya kalau bakat di disebutkan sini tadi Mbak, itu ya. dalam Fitra Bahasa Education tuh apa nih sesuatu bukan kalau saya nyanyi itu kan kayak jatuhnya aktivitas kayak gitu ya gitu. Ini jadi lebih kepada Ya, sifatnya gitu loh Mbak. Jatuhnya kayak dia ya. menyukai kerapihan bisa seperti itu atau menyukai warna-warni seni gitu. Nah, Martin tuh lebih luasnya gitu, lebih luasnya gitu, bukan yang satu tertentu. Anak suka mewarnai nih, Spesifik. ya udah disuruh mewarnai sampai dia gede gitu. Dan belum tentu gitu. Daripada kita melihat mewarnai, coba kita lihat bagaimana dia ketika dia menyukai yang namanya keteraturan warna, dia menyukai yang namanya mungkin keserasian, ya, seperti itu. Jadi kita ngeliatnya dalam cakupan lebih luas gitu. Itu sih. Oke, nah tuh. Ya Allah, banyak banget ya PR kita sebagai orang tua ya. Nah ini ada, wah aku pengen bilang pertanyaan terakhir tapi ternyata masih ada aja di taman. Ini sampai jam berapa Mbak? Sampai sebentar lagi Mbak, sebentar lagi kita akan off. Lalu yang ini aku perwakilan aja nih Kak, apakah dari Bunda Kak, apakah menyekolahkan anak di Islamic School akan pengaruhi kereligiusan anak saat besar nanti? Nah, sebenarnya Mbak Rini ya, untuk sekolah itu kembali nih Mbak gitu. Harapannya kalau dalam FB itu kita punya namanya home education gitu. Dalam artian konsep utamanya yang nyusun kurikulum, yang nyusun apa namanya secara garis besar anak itu mau kemana gitu ya, itu orang tuanya gitu. Mau itu sekolah, mau itu les, itu semuanya fasilitas gitu. Dalam artian yang support system orang tua untuk dapat memenuhinya gitu. Nah, selama ini kita bisa lihat ya, mungkin anak-anak yang sekolah di sekolah Islam, namun justru malah kok nggak Islami ya outputnya gitu. Jangan kalau Islam deh pesantren aja. Kadang kan kita bisa lihat ya bahwa anak pesantren ada juga yang nggak Islami gitu, dalam artian akhlaknya gitu. Kita harus lihat lagi nih, gitu ya. Seperti apa gitu. Nah, kalau bisa dibilang mah nggak ada gitu sekolah yang benar-benar FBE gitu ya, benar-benar kayak FBE gitu. Karena emang sebenarnya setiap sekolah itu kan jatuhnya dia satu kurikulum ya, satu kurikulum yang sama. Dimana sebenarnya setiap anak itu kan beda-beda ya pendekatannya Mbak Rini ya gitu. Jadi belum tentu nih misalnya ada anak yang mungkin di sekolah Islam yang ketika mungkin diceramahin mereka bisa nerima. Artinya mereka bisa menerima konsep tersebut gitu ya, bisa mengikuti gitu. Emang ada juga kan anak yang justru nggak menerima hal tersebut gitu. Dan artinya dia lebih suka misalnya dipersonalkan gitu ya. Misalnya iya nih Allah tuh yang menciptakan ini loh gitu. Yang seperti ini loh yang mungkin harus menjelajah dulu atau mungkin eksplorasi dulu baru dia bisa menerima gitu ya bahwa Allah itu Robnya gitu. Jadi emang kalau bisa dibilang mah kembali tergantung nih Mbak, tergantung sekolahnya seperti apa, pendekatannya seperti apa gitu ya. Harapannya itu kita sebagai orang tua nggak membiarkan anak untuk lepas gitu aja di sekolah gitu. Karena pasti utamanya itu kan di 0-6 tahun ini nih Mbak, kita gimana gitu. Bagaimana caranya kita membersamai anak di usia 0-6 tahun di mana fase emasnya fitrah keimanan itu mereka kuat dulu nih gitu. Kuat dulu artian mereka paham gitu ya, mereka tahu gitu bahwa Allah itu Robnya, bahwa Rasulullah itu Rasulnya gitu ya, dan lain sebagainya, bahwa Islam itu agamanya gitu, dan mereka senang gitu ya, senang dan yakin gitu. Baru mungkin di saat itu dalam artian sekolah itu hanya memfasilitasi artian orang tua nih mengkonfirmasi, oh di sekolah diajarnya seperti ini, ya kita di rumah di netralin lagi nih gitu, dalam artian seperti itu. Jangan sampai kita lepas anak di sekolah Islam lalu kita nggak tahu juga mereka diajarin apa gitu ya. Nah, jadi bisa jadi kita kewalahan gitu ketika kita merasa kok anak kita nggak sholat gitu. Atau di sekolahnya diajarinnya sholatnya seperti ini, dan justru buat anak ngerasa
kayak gitu sholatnya mah nggak usah lah gitu, misalnya seperti itu, nauzubillah ya Mbak ya, gitu. Makanya Ya, sebenarnya cross-check aja sih gitu, bagaimana sekolah itu sebagai partner gitu ya, dalam artian bersamanya anak, seperti itu sih. Insya Allah. Wah, nih banyak sekali insight yang kita dapat ya, Bun Bun ya nih. Jadi kalaupun toh kita memilih sekolah, jangan dilepaskan ke sekolah. Jadi kayak nitip anak gitu ya, Bun ya. Sekarang tuh Betul betul. banyak juga tuh Mbak yang kayak, duh ini zaman udah kayak gini, kayaknya nggak yakin deh aku bisa apa namanya menjaga anakku dengan baik. Jadi deh masukin pondok aja. Rata-rata ada juga nih yang kayak Iya. gitu gitu. Ya. Jadi kayak menitipkan anak di pondok. Nah, ternyata itu juga bukan menjadi salah satu solusi instan gitu ya Mbak ya. Tetap aja harus dari orang tua itu sendiri yang membekali dan mengasih pedoman yang bisa gimana anak itu biar tetap bisa straight dengan Hmm, dirinya dia sendiri gitu ya Mbak ya. Masya Allah. betul betul. Ini sebenarnya banyak lagi yang bisa dikulik nih, tapi karena kita terkendala waktu ya, dan nanti mudah-mudahan kita bisa bikin kelas khusus Mbak Iza bahas tentang fitrah anak ini, kayaknya nih seru banget, dan yang nanya juga nggak habis-habis ini sebenarnya. Tadi ada yang aku Masya Allah. uh, izin maaf ya Bun kalau ada pertanyaan yang belum tersampaikan, tapi kurang lebih sudah terwakili dari yang lain gitu ya. Jadi ayo bangkitkan fitrah kita juga gitu ya sebagai orang tua untuk meneladani, untuk mendampingi anak-anak ini gitu ya. Ada kata-kata apa ya mutiara Mbak Iza untuk Gak bunda-bunda kita mutiara di sih sini? Mbak. Ya mungkin kata penutup ya gitu. Jadi jangan dalam artian di sini kan kita tadi udah sadar ya gitu ya, bahwa kita ini sangat penting gitu bagi orang tua untuk dapat mengetahuinya dan memahaminya gitu. Jadi mari mengenal fitrahku ya gitu. Dalam artian anak-anak tuh ajak orang tua tuh, ayo Bun kenalin fitrah aku yuk. Gitu. Dalam artian apa? Untuk kita bisa membersamai anak dengan baik gitu. Karena di sini saya harapannya orang tua di sini nggak apa namanya nggak putus asa ya gitu ya, wah udahlah gitu mah udah lewat gitu. Nah yuk karena sebenarnya nggak ada kata terlambat ya Mbak Rini ya, nggak ada kata terlambat Ya. untuk kembali ke fitrah gitu. Justru mungkin ketika kita ngerasa terpuruk, ngerasa kayak duh gimana nih ngurusin anak gitu ya, ketika kita sadar gitu ya bahwa ternyata selama ini tuh ada fitrah dalam diri mereka yang hendaknya kita tumbuhkan gitu. Nah justru inilah saatnya siapa tahu gitu ya, emang panggilan kita gitu, panggilan dari Allah kepada kita untuk kembali yuk ke fitrah yuk, kita belajar lagi yuk tentang fitrahnya gitu. Jadi di sini mungkin saya sebagai anak penutup gitu ya, yuk bunda-bunda gitu ya, kita kembali lagi gitu mengenal fitrah pada diri anak gitu ya, melalui belajar lagi gitu ya, belajar lagi tentang fitrah based education, belajar lagi tentang bagaimana fitrah gimana itu sendiri gitu ya. Nah semoga dengan itu orang tua bisa lebih tenang gitu, bisa lebih nyaman dalam bersamai anak tanpa khawatir gitu ya dengan potensi atau mungkin keunggulan dari anak-anak lainnya. Masya Terus sih Mbak Allah, ini. luar biasa. Ya, semoga ada manfaat yang bisa diambil ya, bunda-bunda. Nanti silakan, ya lebih baik terlambat daripada nggak dilakuin sama sekali ya. Ya betul, Betul. Bun. Yuk kita coba perbaiki gitu ya. Kita cek lagi selama ini kita ke anak bagaimana gitu ya. Bisa sambil ini. Nanti kalau untuk tanya-tanya detail lagi atau mau ini, boleh nanti kita buka lagi mungkin nanti sesi kedua dengan yang pembahasan selanjutnya mungkin ya Mbak Iza. Oke, oh ya, Mbak ini Oke, saya terima ingetin juga kasih. ya. Saya ingetin juga mungkin dari teman-teman di sini mungkin yang belum kenal sama paket edukasi Namil gitu ya. Karena besok hari Minggu itu udah tutup PO ya. Takutnya mungkin teman-teman di kelas belum tahu gitu. Karena insya Allah ketika nanti di paket edukasi Namil akan belajar bareng nih Mbak Rini tentang FBE gitu. Jadi bakal kita Ya, bareng-bareng tentang FBE atau persatu gitu ya. Bakal ya, dibahas ya. secara berunut insya Allah gitu. Jadi cek aja posnya Namil untuk tahu bagaimana cara pemasanannya ya. Oke, itu Oke, sih Mbak. wah, Iya. Masya Allah. Ya, siap-siap ya. Nanti jangan lupa juga masih ada di rangkaian acara persiapan launching ya produk harian edisi Daily. No, ini baru 3 warna nih yang Betul. aku spill. Masih ada Lucu banget 6 tuh. warna lagi yang lainnya. Ya, jadi ini istilahnya produk harian yang memenuhi untuk anak-anak kita menutup aurat ya. Jadi tetap insya Allah bisa sambil kita iniin juga ke anak-anak tuh ya, bahwa aurat anak itu untuk anak cowok itu sampai bawah lutut gitu ya. Jadi nanti kalau udah terbiasa itu udah enak gitu ya ternyata ya Mbak ya. Insya Allah. Makasih banyak Mbak Iza untuk
live-nya Sama-sama. pagi ini. Alhamdulillah senang sekali bisa bareng-bareng. Aku kemarin beneran ngincer dirimu buat dicek. Alhamdulillah senang banget bisa live bareng malahan. Iya, Oke. alhamdulillah ya Mari. Terima terima kasih banyak bunda-bunda yang sudah stay tune. Berarti kalau gitu next kita siang atau pagi aja ya live-nya ya biar makin ramai terus kayak gini ya. Masya Allah luar biasa sekali sharingnya tuh. Makasih banyak tuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Ayo, bunda-bunda ya bunda-bunda sudah semua. standby. Jangan lupa Hmm. follow Instagram dari Kaisal Official dan juga Namil_Edu_Fitrah untuk kepoin yang terbaru nanti. Insya Allah kami akan selalu berusaha menciptakan produk yang sejalan dengan ajaran Islam dan juga fitrah gitu ya Mbak ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak Iza. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Marini. wabarakatuh. Izin pamit Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.